Perempuan ini bernama Dixie. Dia merupakan anak yang sangat nakal. Pada saat dia masih anak-anak, dia sangat merepotkan orang tuanya karena berbuat berbagai macam hal yang membuat orang tuanya marah. Dan pada saat umur 7 tahun, makin meningkat. Dia menempelkan sepatu ibunya di lantai sampai ibunya terjatuh. Dixie mempunyai 3 saudara perempuan dan 1 adik laki-laki, Drew, Demi, Dakota, dan Dean. Mereka sama nakalnya dengan Dixie, sampai membuat ibu-ibu mereka pusing. Kemudian ibu dan ayah mereka datang dan mengajak mereka untuk pergi makan malam di salah satu perusahaan tempat ayahnya bekerja, namun semuanya tidak ada yang ingin pergi. Mereka pun tetap dipaksa pergi oleh ibunya, walaupun mereka tidak ingin pergi. Dan akibatnya mereka membuat kekacauan di pesta itu dengan mengubah nama-nama kursi tamu. Sepulang dari pesta tersebut, ayah mereka menjadi sangat marah kepada mereka karena ayah mereka tahu siapa ulah dari kejadian tersebut. Ayahnya menghukum mereka selama 3 minggu dengan tidak boleh keluar kamar. Tidak jelas sampai di situ, mereka pun tetap merencanakan sesuatu untuk membuat ibu dan ayah mereka menjadi kesal. Mereka memasukkan sikat gigi ayah ibunya ke dalam botol cabai. Keesokan harinya, di sekolah, Dixie banyak dikejar oleh laki-laki karena Dixie sangat populer. Namun Dixie hanya mengerjai mereka. Salah satunya adalah anak kepala sekolah ini. Dia mengajaknya berkencan dan mengerjainya dengan memasukkan binatang ke dalam tasnya. Dan hal itu membuat si laki-laki itu menjadi shock dan tidak ingin lagi bertemu dengan Dixie. Karena kejadian hal tersebut, orang tua Dixie pun dipanggil ke sekolah dan Dixie pun menerima skors dari sekolah. Ibu Dixie pun merasa heran mengapa Dixie seperti itu, padahal ia mempunyai IQ yang tinggi lebih dari ayahnya. Namun ia mempergunakan kepintarannya itu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti mengerjai orang lain. Dia pun dibanding-bandingkan oleh sepupunya yang seorang dokter. Dan Dixie pun menjelaskan bahwa tidak semua itu harus mengikuti aturan keluarga. Di suatu pagi di sekolah, Dixie bertemu seorang laki-laki yang sedang makan permen kesukaannya. Dia pun menjadi terpesona karena ia menemukan orang yang sama mempunyai kesukaan yang sama seperti dia. Baru kali ini Dixie benar-benar merasa bahwa ada orang yang sangat disukainya. Ia pun mendekatinya dan mencoba menarik perhatiannya karena laki-laki itu sangat-sangat mempesona dan tampan. Akhirnya Dixie pun pergi dengan Zack dengan cara mengendap-endap di rumahnya agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Kemudian Dixie ketahuan oleh adiknya. Ia diinterogasi oleh adiknya dan mau tidak mau ia pun pergi dengan adiknya dan memberitahukan adiknya agar tidak tahukan hal itu kepada ketiga kakaknya. Namun apa boleh buat, ternyata ketiga kakaknya sudah membututinya dari belakang. Sesampainya di pusat perbelanjaan, sang adik ingin membeli gaun dan ia pun berganti pakaian. Dan belum lama dia berpakaian, ada seorang perempuan yang tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak cocok memakai pakaian tersebut. Dan dia adalah seorang wanita bernama Naomi, seorang wanita populer yang ada di sekolah. Dixie pun mengumpat kepada Naomi bahwa ia pun tidak pantas memakai pakaian itu. Siapapun boleh memakai pakaian tersebut, yang penting ia mempunyai uang untuk membayarnya. Hal itu pun didengar oleh para pelanggan lain dan membuat Naomi menjadi malu. Keesokan harinya Naomi pun pergi menghampiri Dixie dan memperlihatkan sebuah foto di mana foto tersebut menggambarkan adik laki-lakinya memakai gaun dan di sampingnya seorang wanita tua yang hampir mirip dengan gaun yang dipakainya. Hal itu membuat Dixie menjadi marah dan mengumpat kepada Naomi bahwa jika ia berani menyebarkannya ia akan mengganggu. Akhirnya Dixie pun membututi Naomi agar mendapatkan kesalahan dan bisa menjadi jaminan untuk tidak menyebarkan foto tersebut. Namun tidak ditemukan masalah dengan keseharian dan kebiasaan Naomi. Sampai suatu hari
Diksi bersama Jack. Diksi menceritakan kepada Jack bahwa ia sangat tidak senang dengan Naomi dan ia minta tolong agar ia berpura-pura untuk membujuk Naomi, dan hal itu membuat Zack menjadi marah mengapa ia menggunakannya sebagai alasan untuk mendekati Naomi. Ia sangat tidak setuju. Karena hal itu mereka pun bertengkar. Dixie meminta pendapat kepada ketiga kakak dan satu adiknya, namun mereka pun sangat mendukung Zack. Naomi pun menjadi frustasi dan akhirnya ia pun dihubungi oleh Zack bahwa Zack ingin berbaikan dan ingin mengajaknya untuk makan malam. Namun di tengah perjalanan, Dixie bertemu dengan Naomi. Ia melihat Naomi memasuki sebuah pusat perbelanjaan dan dia pun mengintip dari balik jendela kaca. Ia melihat Naomi mencuri salah satu pusat perbelanjaan itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Dixie lupa dengan janji makan malamnya bersama dengan Zack. Akhirnya mereka pun bertengkar dan Zack pun merasa kecewa. Kemudian muncul notifikasi dari rekaman CCTV dari rumah Naomi. Terlihat Naomi sedang memasukkan sebuah perhiasan ke dalam laci tersebut. Dan kemudian Dixie pun mengetahui tempat para perhiasan itu disimpan dan mencari cara untuk masuk ke Naomi. Oh iya, hampir lupa. Ternyata Dixie memasang sebuah kamera tersembunyi di dalam ruangan kamar dari Naomi. Dixie pun mencari alasan agar bisa masuk ke dalam kamar Naomi. Akhirnya keesokan harinya ia datang ke rumah Naomi dan mengatakan kepada ayah Naomi bahwa ia adalah salah satu teman Naomi dan ingin menginap. Dan pada saat itu ia dikuncikan dalam kamar Naomi. Kemudian ayah Naomi mengatakan bahwa Naomi tidak punya teman, apalagi hanya untuk bermalam dan menginap. Kamu pasti berbohong. Kemudian Dixie pun berteriak bahwa Naomi dan ayahnya sudah merencanakan ini. Polisi akan segera menangkapmu. Namun ternyata kunci kamar itu dikunci oleh ayah Naomi. Ayah Naomi mengatakan, kita lihat siapa yang bisa membebaskannya. Beberapa saat kemudian datanglah Zack dan para saudara dari Dixie dan menyamakan Dixie. Dixie bertanya mengapa ia bisa mengetahui bahwa Dixie ada di sini, dan kemudian salah satu saudara Dixie mengatakan bahwa ia melihat rekaman yang Dixie simpan di kamarnya. Berkat penyelamatan yang dilakukan oleh Zack dan juga saudara Dixie, akhirnya Naomi dan orang tuanya pun di penjara. Dan secara bersamaan datanglah kedua orang tua Dixie dan mengatakan bahwa Dixie tidak perlu melakukan hal itu yang bisa membahayakan dirinya, dan mempergunakan akal yang baik itu untuk melaksanakan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Pengalaman terkunci setengah hari itu pun bisa merubah sifat dari seorang Dixie. Dia pun menjadi seorang yang sangat rajin dan menjadi lulusan terbaik dari salah satu kampusnya dan menjadi orang yang sangat sukses. Setelah lama berpisah, ia pun akhirnya bertemu Zack dan melanjutkan masa kasmaran mereka bersama-sama.